Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Firman, tapi sebelum kita membaca firman, kita dengarkan dulu musik atau instrumentali Nang Bu Malucang.
Kembali kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Peti perjanjian direbut oleh Filistin. Pada masa itu orang Filistin mengerahkan segenap bala tentaranya untuk menggempur Israel. Sebab itu tentara Israel maju ke medan peperangan. Mereka berkemah dekat Ebenezer, sedang tentara Filistin berkemah di Apek. Tentara Filistin mulai menyerang, dan setelah pertempuran berlangsung dengan sengit, tentara Israel kalah, dan kira-kira 4.000 orang tewas di medan pertempuran itu. Ketika sisa tentara yang kalah sudah kembali ke perkemahan, para pemimpin Israel berkata, "Mengapa gerangan Tuhan membiarkan kita dikalahkan oleh Filistin? Pada hari ini, mari kita ambil peti perjanjian Tuhan dari Shilo, dan kita bawa kemari, supaya Tuhan mau menolong kita dan menyelamatkan kita." Dari musuh. Lalu mereka mengutus orang Shilo untuk mengambil peti perjanjian Tuhan, yang merupakan tahta Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, mengiringi peti perjanjian itu. Setelah peti perjanjian itu sampai di perkemahan, bersoraklah orang Israel dengan begitu nyaring sehingga bumi bergetar. Orang Filistin juga mendengar bunyi sorak itu, lalu mereka berkata, "Mengapa orang-orang Ibrani itu bersorak-sorak?" Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa peti perjanjian Tuhan telah tiba di perkemahan Ibrani, mereka menjadi takut dan berkata, "Ada dewa datang di perkemahan mereka. Celakalah kita. Belum pernah kita mengalami hal seperti ini. Celakalah betul. Siapakah dapat menyelamatkan kita dari dewa-dewa yang kuat itu? Bukankah dewa-dewa itu pula yang telah membunuh orang Mesir di padang pasir dahulu? Beranikanlah hatimu, hai orang Filistin, bertempurlah seperti laki-laki. Jika tidak, kamu akan menjadi hamba orang-orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi hamba kamu. Sebab itu, bertempurlah dengan gagah berani." Kemudian berperanglah orang Filistin dengan sengit dan mengalahkan tentara Israel. Orang Israel lari ke kemahnya masing-masing. Sungguh besar kekalahan itu. 30.000 prajurit Israel telah gugur. Peti perjanjian Allah direbut musuh Israel, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Eli meninggal. Seorang dari suku Benjamin lari dari medan pertempuran ke Shilo, dan sampai di situ pada hari itu juga sebagai tanda duka cita. Telah dikoyak-koyaknya pakaiannya dan ditaruhnya tanah di kepalanya. Eli yang sangat cemas memikirkan keselamatan peti perjanjian Tuhan, sedang duduk di kursi di tepi jalan sambil termenung. Ketika orang itu mengabarkan berita kekalahan Israel, seluruh penduduk kota meratap dengan nyaring. Eli mendengar ratapan itu, lalu bertanya, "Keributan apakah itu?" Sementara itu
orang tadi berlari kepada Eli ketika sampai ia memberitahukan kabar buruk itu. Adapun Eli sudah 98 tahun umurnya dan ia hampir buta. Orang itu berkata kepada Eli, "Aku lari hari ini dari medan pertempuran dan baru saja sampai." Eli bertanya kepadanya, "Bagaimana kabarnya, anakku?" Pembawa kabar itu menjawab, "Israel lari dari orang Filistin. Kita menderita kekalahan yang besar sekali. Banyak orang yang tewas, juga kedua anak bapak, Hofni dan Pinehas. Dan peti perjanjian Allah direbut musuh." Ketika orang itu memberitahukan tentang peti perjanjian itu, Eli jatuh terlentang dari kursinya di sebelah pintu gerbang. Ia begitu tua dan gemuk sehingga waktu jatuh lehernya patah dan ia tewas. Ia telah memimpin Israel 40 tahun lamanya. Janda Pinehas meninggal. Pada waktu itu, menantu Eli, yaitu istri Pinehas, sedang hamil tua dan saatnya melahirkan sudah dekat. Ketika didengarnya bahwa peti perjanjian Allah telah direbut dan bahwa mertuanya serta suaminya telah meninggal, tiba-tiba ia merasakan sakit beranak. Lalu bersalinlah ia tak lama kemudian. Ketika ia sudah hampir meninggal, para wanita yang menolongnya berkata, "Tabahlah, anakmu laki-laki." Namun ia tidak menjawab atau memperhatikan mereka. Anak itu dinamainya Ikabod. Katanya, "Kehadiran Allah yang mulia telah hilang dari Israel." Yang dimaksudkannya ialah bahwa peti perjanjian sudah dirampas dan mertuanya serta suaminya telah meninggal. Sebab itu ia berkata, kehadiran Allah yang mulia telah hilang dari Israel karena peti perjanjian Allah sudah dirampas. Peti perjanjian di tengah-tengah orang Filistin. Setelah orang Filistin merebut peti perjanjian Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke kota mereka, Asdod. Di situ peti itu dibawa masuk ke kuil dewa mereka, Dagon, dan diletakkan di samping patung dewa itu. Ketika penduduk Asdod besoknya pagi-pagi datang ke kuil itu, mereka melihat bahwa patung Dagon telah jatuh tertelungkup di tanah di depan peti perjanjian Tuhan. Mereka mengatakan patung itu dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya pagi-pagi mereka melihat bahwa patung itu sudah jatuh lagi di depan peti perjanjian itu. Kali ini kepala patung itu dan kedua lengannya terpenggal dan terletak di ambang pintu. Hanya badan patung itu yang masih utuh. Itulah sebabnya sampai hari ini para imam dewa Dagon dan semua penyembahnya di Asdod melangkahi ambang pintu kuil Dagon itu dan tidak menginjaknya. Kemudian Tuhan menghukum penduduk Asdod dan daerah sekitarnya dengan benjol-benjol pada tubuh mereka. Ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi pada mereka itu, maka mereka berkata, Allah Israel menghukum kita dan dewa kita Dagon.
kita tidak boleh membiarkan peti perjanjiannya tinggal di sini lebih lama lagi. Sebab itu mereka mengundang kelima raja Filistin supaya berkumpul lalu bertanya, peti perjanjian Allah Israel itu harus kita apakan? Jawab raja-raja itu, pindahkanlah ke kota Gad. Jadi peti itu dipindahkan ke kota Gad, sebuah kota Filistin yang lain. Tetapi setelah peti itu sampai di situ, Tuhan menghukum kota itu pula dan menimbulkan kegemparan yang sangat besar. Penduduk kota itu, baik yang muda maupun yang tua, dihukum Tuhan dengan benjol-benjol yang tumbuh pada tubuh mereka. Lalu peti perjanjian itu diantarkan ke Ekron, kota Filistin yang lain lagi. Setibanya peti itu di situ, penduduknya berteriak, katanya, peti perjanjian Allah Israel itu dibawa kemari untuk membunuh kita semua. Sebab itu mereka memanggil semua raja Filistin supaya berkumpul, lalu berkata, kembalikanlah peti perjanjian Allah Israel itu ke tempatnya semula, supaya jangan dibunuhnya kita dan keluarga kita. Di seluruh kota terjadi kegemparan, karena Allah menghukum penduduknya dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati ditimpa penyakit benjol-benjol itu, sehingga penduduk kota itu berteriak kepada dewa-dewa mereka meminta pertolongan. Peti perjanjian dikembalikan. Setelah peti perjanjian Tuhan berada di Filistin 7 bulan lamanya, orang Filistin memanggil para imam dan para tukang sihir, lalu bertanya, peti perjanjian Tuhan itu harus diapakan? Jika kita kembalikan ke tempatnya, bagaimana caranya? Lalu jawab mereka, peti perjanjian Allah Israel itu jangan kamu kembalikan begitu saja, tetapi harus disertai hadiah untuk tebusan dosamu. Dengan demikian, kamu akan disembuhkan dan kamu akan tahu mengapa Allah Israel itu terus-menerus menghukum kamu. Tebusan apa yang harus kita berikan kepadanya? Tanya orang-orang ini. Jawab para imam itu, 5 benjolan emas dan 5 tikus emas, sesuai dengan jumlah raja-raja Filistin. Bukankah bencana berupa benjol-benjol dan tikus juga yang telah menimpa kami semua, baik rakyat maupun raja? Jadi kamu harus membuat tiruan dari benjol-benjol dan dari tikus yang sedang mengganas di negerimu. Dengan demikian kamu memberi penghormatan kepada Allah Israel. Mungkin Dia akan berhenti menghukum kamu dan dewa-dewa serta tanahmu. Apa gunanya kamu berkeras kepala seperti raja dan orang Mesir dahulu? Janganlah lupa bagaimana Allah mempermain-mainkan mereka sampai mereka jera, dan orang Israel itu mereka biarkan meninggalkan Mesir. Sebab itu, siapkanlah sebuah pedati yang baru dengan 2 ekor sapi yang sedang menyusui dan yang belum pernah dipakai untuk menarik pedati. Pasanglah kedua sapi itu pada pedati dan giringlah anak-anak sapi itu kembali ke jalan, kembali ke dalam kandang,
Kemudian ambillah peti perjanjian Tuhan, naikkanlah ke atas pedati, dan letakkanlah di sebelahnya kotak yang berisi benda-benda emas yang harus kamu persembahkan kepadanya sebagai tebusan dosamu. Biarlah pedati dan sapi itu berjalan dengan sendirinya. Perhatikanlah jalannya. Jika peti perjanjian itu dibawa ke arah negerinya sendiri, yaitu kota Bet-Semes, itu berarti bahwa Allah orang Israel lah yang telah mendatangkan celaka yang hebat itu kepada kita. Tetapi jika peti itu tidak menuju ke sana, kita akan tahu bahwa musibah itu bukan dari Allah Israel, melainkan kebetulan saja. Orang Israel itu menurut. Orang-orang itu menurut. Mereka mengambil 2 ekor sapi yang sedang menyusui, lalu dipasang pada pedati, sedangkan anak-anak sapi itu dikurung di dalam kandang. Lalu peti perjanjian itu dinaikkan ke atas pedati, juga kotak yang berisi tikus emas dan tiruan benjol-benjol itu. Sapi-sapi itu berjalan langsung ke arah Bet-Semes. Binatang itu melenguh sambil berjalan terus, tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan dari jalan raya. Kelima raja Filistin itu terus mengikutinya sampai ke perbatasan Bet-Semes. Pada waktu itu, penduduk Bet-Semes sedang panen gandum di lembah. Ketika mereka melihat peti perjanjian itu, dengan gembira mereka menyongsongnya. Pedati itu berhenti di dekat sebuah batu besar di ladang Yosua, seorang penduduk Bet-Semes. Penduduk kota itu membelah-belah kayu pedati itu, lalu memotong kedua ekor sapi itu untuk kurban bakaran kepada Tuhan. Kemudian orang-orang Lewi menurunkan peti perjanjian Tuhan dan kotak yang berisi benda-benda emas itu, lalu meletakkannya di atas batu besar itu. Sesudah itu penduduk Bet-Semes mempersembahkan kurban bakaran dan kurban-kurban lainnya kepada Tuhan. Ketika kelima raja Filistin itu melihat semuanya itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Dengan demikian, orang Filistin sudah mengirim kepada Tuhan persembahan penebus dosa untuk penduduk 5 kota yang diperintah oleh 5 raja Filistin. Kota-kota itu ialah Asdod, Gaza, Askelon, Gad, dan Ekron. Di antaranya ada yang berbenteng, ada yang tidak. Setiap kota itu mengirim 1 benjolan emas dan 1 tikus emas. Bukti dari kejadian itu ialah batu besar tempat mereka meletakkan peti perjanjian Tuhan. Sampai hari ini pun batu itu masih ada di ladang Yosua, orang Bet-Semes itu. Tetapi karena orang-orang Bet-Semes itu menjenguk ke dalam peti perjanjian Tuhan, 70 orang di antara mereka dibunuh oleh Tuhan. Lalu rakyat berkabung, sebab Tuhan menimpa mereka dengan musibah yang begitu besar. Peti perjanjian
di Kiryat Yarin. Lalu penduduk Bet-Semes berkata, siapakah yang bisa tahan di hadapan Tuhan Allah yang suci itu? Kemanakah peti itu harus kita antarkan supaya jauh dari kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yarin dengan pesan sebagai berikut. Orang Filistin telah mengembalikan peti perjanjian Tuhan. Datanglah dan bawalah peti itu ke tempatmu. Maka penduduk Kiryat Yarim mengambil peti perjanjian Tuhan itu, lalu membawanya ke dalam rumah orang yang bernama Abinadab. Rumah itu terletak di atas bukit. Kemudian mereka mentahbiskan Eliezer, anak Abinadab, untuk menjaga peti perjanjian itu. Samuel memerintah Israel. Lama juga peti perjanjian itu ditinggal di Kiryat Yarim, kira-kira 20 tahun. Selama waktu itu seluruh umat Israel berseru kepada Tuhan meminta tolong. Lalu berkatalah Samuel kepada semua umat Israel, kalau kamu hendak kembali kepada Tuhan dan menyembah Dia dengan sepenuh hatimu, haruslah kamu membuang semua dewa asing dan patung Dewi Asitoret. Serahkanlah dirimu sama sekali kepada Tuhan dan berbakti kepadanya saja, maka kamu akan dibebaskannya dari orang Filistin. Jadi orang Israel membuang patung-patung dewa Baal dan patung Dewi Asitoret, lalu mengabdi kepada Tuhan saja. Setelah itu berkatalah Samuel, kumpulkanlah seluruh bangsa Israel di Mispa, maka aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu. Lalu berkumpullah mereka semua di Mispa. Mereka meminta air, lalu menuangkannya sebagai persembahan kepada Tuhan. Selanjutnya mereka berpuasa sepanjang hari itu. Kata mereka, kami telah berdosa kepada Tuhan. Di Mispa itu Samuel mulai menyelesaikan perkara-perkara perselisihan orang Israel. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, kelima raja Filistin berangkat ke sana dengan tentara mereka untuk menyerang orang Israel. Orang Israel mendengar hal itu lalu menjadi takut. Kata mereka kepada Samuel, janganlah berhenti berdoa kepada Tuhan Allah kita, supaya kita diselamatkannya dari orang Filistin. Karena itu Samuel memotong seekor anak domba muda, lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Setelah itu ia berdoa supaya Tuhan menolong orang Israel, dan doanya itu dikabulkan. Ketika Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin mulai menyerang. Tetapi tepat pada saat itu Tuhan mengguntur dari langit ke atas mereka. Mereka menjadi kacau balau, lalu lari kebingungan. Tentara Israel keluar dari Mispa, lalu mengejar orang Filistin itu hampir sejauh Bet Kardan dan menghancurkan mereka. Setelah itu Samuel menegakkan sebuah batu di perbatasan Mispa dan Sen. Ia berkata,
Tuhan telah menolong kita sepenuhnya. Lalu batu itu dinamainya batu pertolongan. Demikianlah orang Filistin dikalahkan Tuhan tidak mengizinkan mereka memasuki wilayah Israel lagi selama Samuel masih hidup. Semua kota Israel yang telah ditaklukkan oleh orang Filistin, mulai dari Ekron sampai Gad, dikembalikan kepada Israel. Jadi Israel mendapat kembali seluruh wilayahnya. Orang Israel dan orang Kanaan yang hidup dengan damai. Samuel memerintah Israel seumur hidupnya. Setiap tahun ia mengadakan perjalanan keliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa. Dan di tempat-tempat itu ia menyelesaikan perkara-perkara perselisihan. Selalu sesudah itu ia pulang ke rumahnya di Rama. Di sana ia menjadi hakim orang Israel dan juga mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga apa yang kita baca dapat menjadi pegangan kita dalam mensikapi kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.